Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fattaqullaha ayyuhal muslimun fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. Semoga kehadiran kita di rumah mengaji ini salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat yang telah diberi. Mudah-mudahan bertambah ilmu kita, meningkat iman dan ketakwaan pula. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang kepadanya kita menisbatkan diri sebagai ahlus sunnah, yaitu sunnatun Nabi, yang mudah-mudahan kita dapat membersihkan dari bercampurnya dengan yang bukan dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan tentang perintah untuk menjauhi atau perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhi segala hal yang berlawanan dengannya, yaitu al-hawa dan bid'ah. Kita sampai pada perkataan para ulama dari kalangan as-salaf, kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, dan ulama-ulama sunnah setelahnya. Kita berhenti pada perkataan Mu'az ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, "Awshaka qa'ilun minan nas yaqul qad qara'tul Qur'an wa la ara an-nasa yattabi'uni ma hu bimuttabi'i hatta abtadi'a lahum ghayra fa iyyakum wa mabtudi' fa inna kulla mabtudi'a dhalalah." Hampir masanya orang mengatakan, saya sudah membacakan Al-Quran, tapi saya lihat orang tidak mau mengikuti saya. Jadi kalau pakai Quran saja tidak diikuti orang. Ma hum bimuttabi' hatta abtadi' al-ghairah. Mereka nampaknya tidak mau mengikuti sampai aku membuat hal yang di luar petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu beliau katakan, fa iyyakum wa mabtadi'. Jauhilah apa yang diada-adakan itu, walaupun menarik untuk diikuti. Karena memang hal-hal yang baru itu seperti kata pepatah orang Arab, kullu mamnu'in marghub. Segala yang dilarang itu orang cari. Nabi larang tapi orang cari. Sah? Jadi orang mau senang hal-hal yang baru, apalagi dibalut dengan teori-teori, retorika-retorika. Korbannya adalah orang-orang yang kurang berilmu atau kurang mengamalkan ilmu. Fa inna kulla mubtadi'a dhalalah. Karena segala sesuatu yang dibuat-buat itu adalah sesat. Ini kata siapa? Mu'az ibn Jabal. Siapa dia? Sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu dai pertama yang diutus Nabi ke Yaman, Mu'az ibn Jabal, yang dapat rekomendasi dari Nabi
a'lamun nasi bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Di antara sahabat yang paling paham hukum fikih halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dia mengatakan ini, segala yang diada-adakan itu walaupun dicari orang, walaupun dakwah dengan Quran Sunnah, tidak ada yang mau ikut gitu. Karena mungkin diisukan oleh orang ikut Quran Sunnah tidak maju kita, tidak maju dakwah kita. Oleh sebab itu pandai-pandailah berkreasi, pandai-pandailah berinovasi, tiada henti. Nah, akhirnya dengan demikian ramai orang. Karena apa? Dengan berinovasi orang akan mengakui kita orang hebat, orang mengakui kita adalah orang yang kreatif. Tapi kalau ini, kalau tetap dengan apa, tidak mengada-ngada dalam agama, dianggap tidak berkembang. Kan itu. Kalau itu masyaallah kiram, para sahabat mengatakan jangan sampai kita mengada-ngada. Dan kalau ada orang mengada-ngada, tidak usah diikuti. Nah, kemudian Syekh menyebutkan wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala, dari Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, alaikum bis sabili was sunnah. Hendaklah kalian mengikuti as-sabil, jalan yang telah dibentangkan Nabi. Karena Nabi membuat garis, inilah jalanku. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin wa man ittaba'ani. Jadi hendaklah kalian mengikuti jalan yang sudah disiapkan oleh Nabi SAW. Taraktukum alal baydah lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik was sunnah. Ikutilah jalan yang terbentangkan dan as-sunnah. Also fa innahu laysa min abdin ala sabilin wa sunnah. Sebab tidak seorang pun hamba yang istiqamah di atas jalan Allah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakara ar-Rahmana azza wa jal fafadat aynahu min khasyatillahi azza wa jal fatamassuhu an-nar. Jadi tidak seorang hamba pun yang tetap di jalan Allah dan di atas sunnah Rasulullah SAW lalu berzikir kepada Allah sehingga meleleh air matanya, tidak satu pun mereka akan disentuh oleh api neraka. Jadi di atas jalan. Walaysa min abdin ala sabilin wa sunnah zakara ar-Rahman faksha'arra jildu min makhafatillahi azza wa jal illa mithluhu aw illa mathaluhu kamathali syajaratin yabisa waraquha fabaina hiya kadhalik idh asaba ar-rih fatahattat anha waraquha illa tahattat anhu zunubuhu kama tahattu an hadhihi syajarati waraquha. Dan tidak pula ada seorang hamba yang istiqamah di atas jalan Allah dan sunnah Rasulullah SAW lalu berzikir kepada Allah sehingga gemetarlah kulitnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali perumpamaannya seperti sebuah pohon yang kering daunnya tiba-tiba ditimpa oleh atau dilanda angin kencang sehingga daun-daun itu berguguran. Nah, seperti itu pula orang yang di atas sunnah lalu berzikir kepada Allah dan takut kepadanya bergetar, kecuali juga seperti pohon tadi digetarkan angin berguguran daunnya, seperti itulah berguguran dosa-dosanya. Wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnah khairun min ijtihadin fi khilafi sabilillahi wa sunnatih. Sesungguhnya berdikit-dikit, iktisadan, berdikit-dikit
tapi fi sabilin wa sunnah, tapi mengikut jalan Allah dan sunnah Rasulullah SAW lebih baik daripada ijtihad bersungguh-sungguh fi khilafi sabilillahi wa sunnatih, tapi menyalahi sabilullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanzuru a'malakum, perhatikanlah amalan-amalan kalian. Fa in kana ijtihadan aw ittisadan aw takunu ala minhajil anbiya'i wa sunnatihim, seandainya dia itu baik ijtihad bersungguh-sungguh banyak dan berat iktisadan atau sedikit-sedikit, tetapi di atas manhajnya para nabi dan sunnah. Apa manhajnya para nabi? Tidak bergeser dari apa yang Allah perintahkan, tidak berani membuat sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Nabi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini juga asar sahih dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala. Berkata Syekh, "Fanzur ya Abdullah, hafizaqallah ila hadhihi al-mau'izati al-balighah wan nasihati al-aminah min hadha as-sahabi al-jalil." Lihatlah wahai Abdullah, wahai hamba Allah, semoga Allah menjagamu, bagaimana nasihat yang sangat menyentuh ini, yaitu nasihat yang jujur dari sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab ini. Wa kaifa annahu nasa bi ittiba'i sunnah 'ala al-iktisad. Lihat bagaimana dia menasihati supaya tetap di atas sunnah sekalipun sedikit. Tetap di atas sunnah sekalipun sedikit. Wa kaifa annahu a'lama anna ittiba'a ghairiha al-ijtihad la yajuz. Dan dia juga menasihati, memberitahukan bahwa mengikut selain sunnah sekalipun berat, sekalipun bersungguh-sungguh, tidak boleh. Iz la yuta'abbadullah illa bima syara'ahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi au ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang disyariatkannya, baik dalam kitabnya maupun dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang dia syariatkan atau yang disyariat dalam kitabnya atau dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita orang yang menjalankan agama itu kan disebut dengan orang taat. Sah? Orang yang menjalankan agama disebut dengan orang taat beragama. Kenapa dia disebut taat? Karena mengikut perintah siapa? Yang membuat agama itu. Siapa yang membuat agama itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau antum mengerjakan pekerjaan yang tidak diperintahkannya, baik dalam Al-Quran ataupun sunnah nabinya, berarti antum taat kepada siapa? Taatnya kepada siapa? Pada Allah tidak ada perintahnya, pada Rasulullah tidak ada perintahnya. Berarti antum bukan taat beragama, tapi taat pada orang yang tidak berhak untuk membuat agama. Hati-hati. Karena kita ingin jadi orang taat, tapi siapa kita taati? Sebab masalahnya kita ingin dapat imbalan. Kecuali ada yang mengatakan tidak cinan masuk surga dan pula tidak takut masuk neraka, yang penting dapat ridha Allah. Tidak tahu. Ada namanya Islam pajak. Banyak modelnya di Indonesia ini, masya Allah. Banyak modelnya. Apa sebab? Kenapa banyak modelnya? Karena banyak hawanya. Banyak apa namanya lagi? Masya Allah, lancar antum bilang. Banyak bid'ahnya. Iya. Masalahnya apa? Sebab pintu bid'ah itu dibuka sebagai bid'ah
Perintah hasanah. Makanya seperti nanti akan kata perkataan Abdullah bin Umar, sekali semua pelaku bid'ah mesti menganggap bid'ahnya bid'ah hasanah. Coba bayangkan orang yang sesat, jelas sesat. Siapa yang paling jelas sesatnya? Orang jahiliyah. Orang jahiliyah. Menuduh siapa yang sesat? Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia berdakwah dianggap oleh orang jahiliyah sebagai pembawa aliran sesat, ajaran menyimpang. Saba'a Muhammadun. Muhammad bawa ajaran baru yang menyesatkan. Nabi juga dituduh sebagai dai pemecah belah umat. Kalau bahasa kampung kami, apa katanya? Kapak dibawanya pulang katanya. Tuh kampak tahu? Apa guna kampak? Membelah kayu, memecah belah. Jadi saya bilang, ini juga dikatakan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Nabi memecah belah atau Nabi yang menyatukan? Atas pengakuan orang jahiliyah itu sendiri nanti. Kapan? Kapan? Setelah Nabi berkuasa. Setelah Nabi Fathu Makkah. Apa kata mereka? Setelah mereka tidak punya kekuatan lagi, baru mereka katakan, akhun karim, ibnu akhin karim. Saudara yang mulia, anak saudara kami yang mulia. Dulu kan juga gitu kalian sebelum Nabi berdakwah kan? Sebelum Nabi berdakwah kan as-sadiqul amin. Kapan baru berubah? Setelah Nabi mengajak mereka berubah. Jadi kalau dakwah mengajak berubah, maka tanggapan akan berubah. Tapi kalau dakwah tidak mengajak perubahan, maka sambutan tak akan ada perubahan. Terserah antum. Nak sambutannya manis terus, permanis sajalah apa yang dilakukan oleh orang yang masyarakat itu. Kalau mereka sukanya lenggok-lenggok, ikut melenggok kita. Kalau mereka suka meliuk-liuk, kita meliuk-liuk dengan mereka. Kalau mereka suka micing-micing begini, nengok Nabi, micing-micing sulat dengan mereka. Mereka akan senang. Oh, ini baru dai yang cerdas, bisa beradaptasi. Betul. Kalau Nabi dulu bukan beradaptasi, tapi Nabi berdakwah merubah apa yang perlu dirubah dan mengokohkan apa yang sudah baik. Itulah dakwah. Tapi semuanya baik, walaupun tidak perintah Allah, karena bid'ah hasanah. Akhirnya lahirlah berbagai model agama. Semuanya menisbatkan diri kepada Islam. Pada Islam. Wal Islam minhum bara'. Allahumma musta'an. Andainya mereka katakan mereka tak Islam, itu kan lain masalah lagi. Sekarang menjadi beban Islam. Nasallallahu alaihi. Jadi nasihat yang sangat berharga dari Ubay ini, biarlah sedikit, tidak meriah. Kalau orang sekarang kan syiar, harus nampak syiar. Dia tidak nampak syiar, tetapi di atas sunnah. Daripada syiar tetapi ngikut cara orang lain. Sekarang kita nak toleransi. Lalu dibacakan ayat, dipotong pula terjemahannya. Sebab mereka menganggap Isa sebagai anak Tuhan. Lalu ada ayat yang mengatakan Isa hamba Tuhan, hamba Allah. Terjemahan Inni Abdullah sengaja dihilangkan supaya dicocok logikan, supaya seolah-olah antara Injil dengan Al-Quran sama. Ini nanti umat Islam terbiasa mendengar Injil, mendengar Taurat. Padahal Umar bin Khattab yang syaitan saja takut kepadanya,
Dilihat oleh Nabi membolak-balik Injil dan Taurat, Nabi bilang, amutahawwikuna ya ibnal Khattab ba'dal huda, mau cari-cari kesesatan setelah dapat petunjuk. Antum siapa? Saya takut setan sama antum? Hah? Takut setan sama antum? Hah? Oh, itu kuat imannya dulu. Subhanallah. Jadi jangan diperlemah lagi akidah umat yang memang sudah lemah sekali. Orang-orang berpendidikan tinggi saja, Masya Allah, yang sampai-sampai ya titelnya sudah tidak ada lagi di atasnya, tetapi masih belum paham akidah yang harus dia tunjukkan di depan orang-orang lain. Nasallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan masalah akhirnya nanti kan ada kemarin muslimah kagum dengan paus. Subhanallah. Dia tidak tahu bahwa yang di situ yang diyakininya itu jauh lebih hebat daripada yang diyakini oleh, bahkan yang diyakini oleh orang itu tidak berguna, ditukar dengan bumi dan seisinya tidak laku, tidak laku. Tapi apa antum menjadikan dia seolah-olah orang hebat yang harus dihormati? Padahal wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Orang yang Allah hinakan tak ada yang bisa memuliakannya sampai dia beriman pada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini semuanya bermula daripada beringan-ringankan mengada-ngada dalam agama. Akhirnya tidak istiqamah dalam agama. Qala Syekh Hafizahullah, wa hadha yusaddiqu qaul al-Hasan al-Basri rahimahullah. Ini membenarkan perkataan Al-Hasan al-Basri rahimahullah, sahibul bid'ati la yazdadu ijtihadan siyaman wa salatan illa izdada minallahi bu'dah. Orang yang ahli bid'ah semakin bertambah kesungguhannya dalam berpuasa dan salat, itu semakin bertambah jauh dari Allah. Kok bisa? Kok bisa? Yang dia kerjakan, yang diperintahkan orang lain, dia tinggalkan perintah Allah, tambah dekat sama Allah. Ini ladang saya, antum menerima gaji dari saya, kerjakan ladang bapak. Paham? Yang saya suruh tak antum kerjakan, yang disuruh orang lain ya dikerjakan. Antum nak minta upah sama saya, nak minta pahala sama saya beri. Sudah Pak, itu luasnya 1 hektar sudah saya garap katanya. Itu tanah Tok Acu, itu bukan tanah saya. Itu perintah si fulan, minta pahala sama dia. Yang saya suruh yang ini. Makanya Al-Hasan Basri, tahu ya Hasan Basri tahu? Bukan Pak Haji Hasan Basri ya. Walaupun dia haji juga, tapi adalah imam wa khatib Jami' al-Basra di masa tabi'in. Sampai terkenalnya banyak orang dunia ini bernama Hasan Basri. Sampai yang gubernur pun ada, orang kaya pun ada, pengusaha ada. Hasan Basri. Nah, dia katakan sahibul bid'ati la yazdadu ijtihadan siyaman wa salatan illa izdada minallahi bu'dah. Dia merasa mendekat kepada Allah tetapi merasa ternyata menjauh. Apa sebab? Tadi saya katakan, dia yang dikerjakannya perintah orang, bukan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia merasa dia mengerjakan perintah Allah. Apa sebab? Yang dokek-dokek ladang dia ini ladang dia, judulnya kan? Iya kan? Seperti apa namanya? Ini tanah abang ini saya punya semua. Iya. Ini yang di Jakarta ini tanah abang tuh katanya, abang punya. Paham dah? Tanah abang semua. Ya. Jadi tengokannya ini sawit yang di gunung situ tuh gunung situ. Yang di situ tuh ndak abang yang punya tuh katanya. Jadi dikiranya itu ndak punya dia selain punya dia. Ternyata yang ini juga bukan punya dia. Andai dia. Ya, yang bukan punya abang yang itu aja katanya. Yang bukan punya abang itu bukan punya abang. Dia tidak bilang ini juga punya saya. Ini sebenarnya punya orang juga. Nah,
Tapi dia tidak teruskan. Jadi yang antum kerjakan itu bukan punya saya. Artinya Allah SWT suruh kita salat nih, tiba-tiba antum tambah salat lain, sah? Kemudian Allah suruh puasa ini, antum bikin puasa cara lain. Ada pernah dengar puasa mutih? Ada pernah? Tidak pernah, untunglah. Untung tidak ada nama. Ada macam-macam lah cara orang. Atau tidak memakan jenis makanan tertentu sebagai ibadah kepada Allah yang tidak ada dalilnya. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Berarti antum mengerjakan perintah orang tapi minta pahala sama Allah. Dikasih? Enggak. SK mana? Atau SK-nya ada tapi tidak ikut SOP-nya, diterima? Ya enggak. Oh, ini masjid saya buat, cuman tidak sesuai spek yang disepakati. Sah? Betul? Hah? Ada orang bikin masjid dah selesai tapi tak sesuai dengan spek. Setelah diperiksa oleh pemeriksa, memang tak bisa dibayarkan. Tetap tak dibayarkan. Sahih? Walaupun masjid. Allah juga begitu kaum muslimin. Sebab jelas kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Jelas Nabi katakan, bahkan Nabi sendiri disuruh Allah SWT wastaqim kama umirta, istiqamah seperti yang diperintahkan, bukan istiqamah seperti caramu sendiri. Ittabi' ma yuha ilaik, ikuti yang diwahyukan kepadamu. Wala tattabi' ahwa, jangan ikut hawa orang-orang yang kafir itu, tapi ikuti yang Allah perintahkan. Kalau Nabi diperintah, masa kita bebas untuk beragama sesuai keinginan kita? Maka kata beliau, sahibul bid'ati la yazdadu ijtihadan siyaman wa salatan illa izdada minallahi bu'dah. Orang berbuat bid'ah walaupun dia merasa mendekat kepada Allah, tapi pada hakikatnya dia semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan diketahui? Sekarang bisa kita ketahui, cuman dia tidak mau diberitahu, itu masalahnya. Sah? Tidak mau diberitahu. Maka Allah ceritakan kisah mereka, walamma barazu lillahi jami'an. Ketika di hadapan Allah semua berdiri, faqala du'afa'u lillazina istakbaru, orang-orang lemah, pengikut-pengikut berkata kepada orang-orang yang pembesar-pembesar dulu, yang menjadikan kalau kalian nanti sempat masuk neraka, saya yang maju. Ya, kalau malaikat mungkar dan nakir bilang kalian pengikut saya, pengikut Kiai Anu, sah? Hah? Siapa yang berkubur dekat kuburan Habib bebas dari pertanyaan mungkar dan nakir? Ada yang bilang bawa kertas, nanti tulisannya saya tanda tangani bebas pertanyaan azab kubur dan sebagainya. Ya, itu klaim sekarang. Di akhirat besok di Al-Quran menceritakan, faqala du'afa'u lillazina istakbaru inna kunna lakum taba'an, dulu kami ikut kalian, fahal antum mughnuna anna min azabillahi min syai', lebih bisa untuk menahan azab Allah dari kami sedikit pun. Baru dia mengaku, law hadanallahu lahadainakum, kalau kami sebenarnya diberi hidayah oleh Allah dulu, pasti kami hidayah pula sama kalian. Cuman ternyata kami aja yang dulu bongak-bongaknya menganggap di atas hidayah. Pada Al-Quran jelas, hadis jelas, dicari juga yang tidak jelas. Tafsiran yang tak mengena dengan Al-Quran dan hadis. Jauh sekali. Tapi karena banyak yang suka, itu masalahnya. Yang baru-baru itu banyak yang suka. Sehingga yang asli-asli tidak disenangi, bahkan dimusuhi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, makanya istiqamah di atas sabil, di atas sunnah, walaupun sedikit yang kita bisa buat, lebih bisa diharap daripada banyak tapi tidak di atas jalan Allah dan di atas sunnah Nabi SAW. Oleh itu jangan tertipu. Biarlah orang ramai, ramailah.
Orang bersungguh-sungguhlah. Karena memang berbuat yang tidak disunnahkan itu otomatis akan meninggalkan sunnah, itu jelas itu. Ramai di masjid sejak jam 8 pagi, sejak duha sampai jam 12 kurang. Nah, pas azan tidak ada lagi yang sholat berjamaah. Kecuali yang sikit saja. Tapi amalan tadi berjam-jam antum melakukan amalan yang tidak diperintahkan. Nanti di akhirat itulah nanti ditanya, dulu kan kita ikut begitu. Itulah awal salah jalan, dulu tak tahu loh. Diberitahu sama Ustaz Dasman, tongko lawan dia. Nah, itu masalahnya. Wah, katanya Wahabinya. Kan sudah Nabi yang jelas katakan jangan dekati bid'ah. Karena setiap bid'ah itu sesat. Oh enggak, ada ustaz di sana tuh, di luar negeri Timur Tengah bilang tidak semua bid'ah sesat. Diadulah, mana buat tuh perkataan Nabi atau perkataan ustaz? Nabi bilang semuanya sesat. Ustaz bilang tidak semuanya sesat. Mana yang buat tuh? Hah? Antum tidak paham perkataan Nabi dan anda apa jalan. Awalnya 5 tahun di Arab di negeri Arab tidak paham bahasa Arab, tidak beja. Allah musta'an. Azan. Aduh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana wassalatu kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian saya melanjutkan setelah menukil perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri, fa innal mubtadi'a wa sahibal hawa innama ya'budu Allah ta'ala bihasabi mubtada'ahu wa bihasabi ma hawahu la bihasabi ma amarahu bihi Rabbuh subhanahu wa ta'ala wa ma amarahu bihi Nabiyyuh sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang yang melakukan bid'ah dan yang mengikuti hawa, mereka beribadah kepada Allah hanya mengikuti bid'ahnya. Bid'ahnya kan bukan perintah Allah. Wa bihasabi ma hawa, dan sesuai yang dia inginkan. Jadi dia yang ingin, bukan Allah yang inginkan.
Kalau Allah inginkan tentu ada dalilnya. Kalau Rasul yang inginkan pasti ada sunnahnya. Tapi dia yang terbiasa melakukannya, dia yang ingin melakukannya, sehingga ditarik-tarik sebagai keinginan Allah dan Rasul. Mana Allah perintahkan? Mana Rasul perintahkan? Nah, taib, la bihasabi ma amarahu bi rabbuhu subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti yang diperintahkan oleh Rabbnya, wa ma amarahu bihi nabiyyuhu, dan tidak pula seperti yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ya, orang mengklaim misalnya, oh ini perintah Nabi, ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mana? Tidak ada perintahnya, kecuali dipahami jauh daripada yang diinginkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seperti orang yang bertawassul misalnya dengan orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang dianggap wali, orang-orang yang dianggap keramat. Dari mana dapatnya? Nah, diambil hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika datang musim panas, musim paceklik, tidak turun hujan, dia memanggil Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar menggunakan kalimat yang multi tafsir. Tapi kalau dilihat daripada kejadian kronologinya, konteksnya sebenarnya tidak multi tafsir. Apa kata Umar? Allahumma inna kunna natawassalu binabiyyika. Ya Allah, kami dulu ketika musim kemarau kami bertawassul dengan nabimu. Nah, ini bahasa ini kan orang Arab itu, kaum muslimin dan muslimat, bahasanya memang bahasa umum, tapi sebenarnya maksudnya khusus. Itu ma'ruf bahasa Arab. Mereka orang Arab hemat kata, beda dengan kita. Beda bahasa kita banyak boros kata, maknanya sedikit. Kalau bahasa Arab tuh hemat kata. Kalau udah dipahami dengan konteksnya, tidak perlu dilapaskan. Paham? Belum, nanti saya jelaskan. Nah, wa ammal an fanatawassalu bi ammi nabiyyika. Sekarang kami bertawassul dengan paman nabimu. Jelas? Taib. Apa pemahaman antum di sini? Apa pemahaman antum dari nas ini? Zahirnya Umar bertawassul dengan zatnya Abbas, dengan kedudukan dan kehormatan Abbas, dengan nama baik Abbas. Sah? Zahirnya kan begitu? Sahih? Hah? Karena bahasanya dulu kami bertawassul dengan nabimu. Sah? Sekarang kami bertawassul dengan paman nabimu. Nah, pemahaman ini kalau tidak tahu konteksnya, memang itu yang dipahami. Tapi bukankah Umar mengatakan kepada Abbas, "Qum ya Abbas, istasqi a'udhu Allah." Ya Abbas, berdiri, silahkan minta hujan atau berdoa kepada Allah SWT. Nah, sekarang tawassulnya dengan apa? Dengan doa atau dengan kedudukan Abbas? Dengan doa. Abbas sudah mati atau masih hidup? Andainya dengan zatnya dia bertawassul, kenapa tidak dengan Nabi juga? Buktinya orang yang bertawassul dengan orang, kan orang mati tawassulnya sekarang. Kenapa tidak bertawassul Umar dengan Nabi? Kalau memang itu alasan boleh bertawassul dengan kiai, dengan buya yang sudah mati, orang saleh yang sudah mati, kenapa tidak Umar melakukan itu? Paham? Sudah paham? Selesai itu? Nah, kan kayaknya mau selesai, nampak jadi bilang paham. Nah, jadi pengambilan dalilnya tidak benar. Tidak benar pengambilan dalilnya. Andainya yang dimaksud oleh Umar bertawassul dengan kedudukan, kenapa tidak kedudukan Nabi aja diambil? Nabi lebih mulia dari Abbas. Buktinya orang yang mengatakan atau mengambil dalil ini membolehkan tawassul dengan orang sudah mati. Sah? Berarti pengambilan tidak benar. Umar tidak mengambil minta hujan dengan yang sudah mati. Tidak bertawassul dengan yang sudah
mati. Kenapa jadikan dalil ini tawasul dengan orang yang sudah mati? Umar hanya bertawasul dengan orang yang masih hidup dan dengan doanya. Jadi sebenarnya jelas Umar mengatakan, dulu kami tawasul dengan doanya Nabi. Sah? Karena ketika datang orang Badui itu, ya Rasulullah, halakatil amwal, dah habis banyak yang sudah mati. Udu Allah, doakan pada Allah. Lalu Nabi berdoa, turunkan hujan. Sepekan setelah itu ada kebanjiran pula. Lalu berdoa Nabi istisqa, minta dihentikan hujan. Apakah kalau seandainya memang tawassul dengan zat Nabi, untuk apa dia capek-capek ke Madinah? Sah? Dari kampungnya bilang Allahumma inna natawassalu binabiyyika. Kan itu yang terjadi hari ini. Bertawassul dengan syekh yang tinggal di Yaman. Katanya kalau di Yaman banyak wali. Ya tiang aja bisa jadi wali di situ. Nah, jelas. Antum kalau masuk ke situ, walaupun hanya 3 hari dengan 3 syarat, itu langsung jadi wali. Orang yang belum lahir sudah jadi wali di situ. Mantap sekali. Maka Madinah ada adur. Tapi di Yaman ada di Tarim katanya, di Tarim. Supaya man nanti jadi wali. Wali nikah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dalil sahih, pengambilan dalil tidak sahih. Dia menjadikan dalil untuk bolehkan tawasul dengan orang sudah mati. Padahal hadis menunjukkan tawasul dengan orang yang masih hidup. Dulu kami bertawasul dengan Nabi di masa Nabi hidup. Sekarang kami bertawasul dengan Abbas ketika Abbas masih hidup. Taib. Nah, setelah mati Abbas, masih ada mereka tawasul dengan Abbas? Enggak lagi. Diganti lagi dengan doa Sa'ad bin Abi Waqqas, doa yang lain yang masih hidup. Berarti menjadikan hadis itu dalil bahwa boleh bertawassul dengan orang yang sudah mati adalah batal demi hukum. Tidak benar pengambilan dalil walaupun hadisnya sahih. Sama juga penyalian dalil. Banyak masalah yang tak ada diperintahkan Allah dan Rasul, tapi seolah-olah diambil dalil umum, ditarik-tarik. Itu masalahnya dulu kojol pada undiang. Dulu kerja daripada dalilnya. Kerjakan apa dulu? Ndak opo, juga bisa diapo kan nanti itu. Lo apa nanti bisa diopong. Kan itu paham. Jadi apa lo lainnya? Pokok kalau apa bisa diopong. Ya, ndak apa-apa, apakan aja lah dulu. Nanti kalau apa bisa diapakan itu. Kan ya? Ini ilmunya apa aja, modalnya apa. Nah, kerjakan aja dulu. Kita hendak kaum muslimin muslimat buktikan dulu kebenarannya baru dikerjakan. Sebab kalau dikerjakan tanpa dalil, payah itu baun yang sudah kojo kan ya? Baun yang sudah kojo payah. Makanya kata orang kan enggak paham ya. Berundingnya selepas dikerjakan, kelak mau jadinya bermasalah. Tapi kalau berunding dulu baru dikerjakan, sedikit masalahnya. Ada juga masalah tapi tidak separah dikerjakan dulu. Cuma nampak ya, nikah dulu barunya kawin, atau kawin dulu baru nikah, mana parah? Nggak paham. Bezinanya dulu baru dinikahkan, banyak masalah enggak? Banyak masalah. Nak dinikahkan salah, tak dinikahkan salah. Ndak dinikahkan malu sudah semua keluarga besar. Akhirnya diancam KUA pakai pistol. Diancam. Akhirnya terpaksa dibuat kompilasi hukum Islam yang perlu dikompilasi lagi. Orang yang hamil tetap dinikahkan pada perkataan marjuh. Apa sebab? Sebab banyak KUA yang digertak dulu. Apa sebab? Karena dikerjakan dulu baru dirundingkan. Akhirnya terpaksa dilakukan. Nah, kalau benarlah perkataan orang yang mengatakan bahwa kalau dinikahkan juga dalam keadaan hamil sama dengan berzina, lahirlah dari situ generasi na'udzubillah. Makanya jangan ditunda-tunda. Kalau ada anak yang sudah mau ketemu laki-laki, anak gadis kita, carikan dia yang dia sudah cinan itu. Atau anak laki-laki kita sudah cinan pula untuk nengok perempuan. Tahu cinan?
Naksir ada, ya Allah ya Rabbi. Ini bahasa asli. Nah, ingin menikah jangan ditahan-tahan. Khususnya pada mereka yang punya kemampuan secara ekonomi. Ya, anak saya masih kecil. Kalau ayah dan mak selalu anggap anaknya sekecil, dan 50 anaknya masih kecil juga anak terus. Iya, saya udah merasa anak saya udah besar sekarang, masih kecil juga rasanya. Tapi saya tidak tuturutkan perasaan itu. Nah, kalau kamu nikah sama SMA, gimana? Saya sudah tawarkan nikah. Kalau nikah, mau kuliah tetap saya kuliahkan. Istri mau kuliah, kalau ayahnya tak mau kuliahkan, saya yang kuliahkan. Mertuamu mau kuliah, saya kuliahkan juga. Serius. Tapi dengan catatan saya mampu. Nah, saya mampu. Kalau tidak mampu, kamu juga harus berhenti kuliah. Salah sendiri. Kenapa mau nikah? Sah? Tapi saya tidak akan menghambat. Nah, daripada apa? Lambat nikah juga tidak tambah dewasa juga anak sekarang nih. Sampai manja juga. Lebih baik dari awal, lebih cepat tahu dia rasanya. Ternyata tidak mudah rupanya menikah dan keluarga itu. Tapi jangan terlalu campur membela anak kita. Harus dibimbing bersamanya. Banyak juga kalau dari awal menikah tapi terlalu dimanja anaknya ini, dibelanya anak ini, bela anak, akhirnya terbelah betul keduanya. Harus saling mendukung sebenarnya. Ala kulihan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bukan faktor usia, kedewasaan kita yang lambat hari ini. Kita terlambat mendidik anak kita karena kita banyak teori. Mak dan ayah kita pun tidak banyak teori dah, ya. Ambil sapu pe sapu koyong, ambil cabak pe cangku, ya. Ambil candong pe tobe, ambil cengkok pe kembo. Selesai. Kalau kita banyak teori, buku masya Allah, hapono satu kamar. Tapi pas didik anak tak pandai. Allah musta'an ala kulli hal. Iya nak, ayah mak kita tak sekolah tinggi, tapi anaknya semua jadi sarjana sekolah tinggi semua. Anak awaknya bodohnya, mereka 12 anak dulu. Awak berdua tak bisa jadikan anaknya baik-baik. Allah musta'an. Karena terlalu banyak teori. Terlalu banyak kertas upload. Dokumen tak penting, banyak harusnya. Yang penting ilmunya harus tepat guna. Kalau enggak, yang teladan tuh yang banyak mengupload data. Allah musta'an. Ya, capeklah kalian jadi menteri pendidikan kan, apa namanya? Semua kebijakan yang enggak memajukan pendidikan dibuang aja. Ya, enggak ada terkait sedikit pun dengan pendidikan, hanya menghabiskan masa mengupload ini dan itu. Berikan itu tugas admin otomatis. Tapi enggak bisa kayaknya, enggak ada duitnya. Bila kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, wa innamas salamatu bittiba'is salaf. Sesungguhnya jalan selamat itu adalah mengikut as-salaf. Kenapa ikut salaf kita selamat? Karena mereka teruji selamat. Kan berulang saya katakan kaum muslimin, tidak ada generasi yang seluruh individu dan personilnya selamat dari aliran menyimpang kecuali generasi salaf, as-sahabah. Sahabat. Carilah generasi di generasi Islam yang semua anggota masyarakatnya yang selamat dari aliran menyimpang seperti zaman sahabat. Tidak ada. Alhamdulillah sahabat terresisten, terjaga, terpelihara dari ikut aliran menyimpang. Walaupun lahir khawarij, sahabat masih ada, tidak satu pun terlibat khawarij. Lahir pemahaman murji'ah, sahabat masih ada, tak ada terlibat aliran murji'ah. Lahir syiah, sahabat masih ada, tak ada sahabat yang terlibat syiah. Lahir qadariyah, sahabat masih ada, tak ada sahabat satupun yang ikut aliran qadariyah. Tapi generasi setelah sahabat ada yang selamat 100%? Gak ada. Kecuali mereka yang ikut model sahabat beragamanya. Jelas ya? Apa rahasianya mereka? Sami'na wa ata'na. Yang mereka yang lain kenapa menyimpang? Sami'na wa asayna. Suruh ke kanan tawi. Teruslah kanan tawi.
Itu masalahnya. Kan itu yang terjadi dengan Wasil bin Atha, pencetus aliran Mu'tazilah. Hadasana tahu apa buyanya. Bila lagi fakarna wa ra'ayna, bila lagi menurut pemikiran dan menurut pandangan kita. Apa guna otak itu diberi cerdas katanya. Itulah. Akhirnya dia tinggalkan Masjid Hasan Basri, i'tazalna. Dia berarti berpisah, membuat aliran Mu'tazilah yang mempertuhankan akalnya dan membelakangi wahyu ilahi. Sesat atau tidak sesat? Tidak sesat. Tapi sahabat tidak. Karena rumusnya kata Nabi, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, kitaballah wa sunnati. Saya tinggalkan untuk kalian dua, kalau kalian pegang teguh tak sesat. Apa makna pegang teguh? Jangan dilihat pemikiran yang lain. Tetap dengan apa yang dikatakan Allah dan Rasul. Dia letterlet sekalian untuk memahaminya, picik pemaham, biarlah picik, tidak masalah. Sebab mereka yang selamat itu juga dituduh picik pemikirannya dulu. Nabi aja dituduh picik sama orang jahiliyah. Nabi dituduh sebagai orang yang tidak pandai berpikir. Ditawarkan konsep-konsep toleransi, moderasi, model yang sekarang, tidak mau Nabi menerimanya. Nabi tak mau menerimanya. Lakum dinukum waliyadin. Kan tawarannya bagus. Sama-sama juga kah belajar ke gereja. Sama-sama juga kita selawat di sinagog. Disatukan agama ini. Tidak. Karena rumusnya, andainya Musa bin Imran wa Isa bin Maryam masih hidup, tidak boleh memakai syariat mereka. Wajib mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun Yahudi dan satupun Nasrani yang tahu saya diutus, kata Nabi, lalu tidak beriman kepadaku, kecuali kekal di neraka. Maka jangan heran nanti kenapa pengikut Nabi Muhammad ahli surga paling banyak. Padahal yang banyak sekarang mana banyak Islam atau Kristen? Nah, Kristen. Mereka tidak ikut Nabi Musa, tidak ikut Nabi Isa. Kalau mereka ikut Nabi Musa dan Nabi Isa, mesti beriman pada Nabi Muhammad SAW. Karena jelas dalam kitab mereka, saya beritahukan pada kalian Nabi akhir zaman. Siapa namanya? Ahmad. Dan bila dia datang, ikuti oleh kalian. Mau mereka ikuti? Tidak. Berarti mereka durhaka pada Rasulnya sendiri. Oleh sebab itu, mereka bukan umat. Tidak umat Nabi Musa, tidak umat Nabi Isa. Karena umat Nabi Musa muwahhid, bukan musyrik. Umat Nabi Isa ahli tauhid, bukan ahli syirik. Dan begitu juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keyakinan yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam. Jangan antum buat pemikiran antum pula konsep-konsep toleransi dan moderasi gaya baru yang mengikut konsep Yahudi yang kita adopsi, tapi konsep Islam. Karena Allah sudah jadikan kita ummatan wasata. Allah yang menjadikan kita umat yang moderat. Dengan apa? Dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sejarah sudah membuktikan ketika Islam yang memegang kendali kekuasaan, orang non-muslim lebih senang tinggal di negeri muslim dibanding tinggal di negeri mereka sendiri. Apa sebab? Jelas aturannya, jelas apanya, tidak ada yang terzalimi di dalam Islam. Alhamdulillah. Maka konsep moderasi, konsep toleransi bukan mengadopsi milik orang non-muslim lalu diislamisasikan, bukan. Karena Allah sudah jadikan kita sebagai syuhada, saksi. Apa makna saksi? Saksi tidak tahu. Tidak pernah nengok orang nikah. Hah? Ada dua saksi. Sah? Aku terima nikahnya aku. Sah tidak kata saksi? Masya Allah, aku terima nikahnya aku. Baru disahkan bila saksi menganggap sah. Jadi yang menjadi saksi itu kita. Saksi kebenaran itu kita, bukan orang lain. Ini tidak. Jadikan orang untuk sebagai barometer kebenaran. Keliru antum. Karena konsep ilahi itu lebih lengkap, teruji dan terbukti. Mutu berani diadu. Mutu berani
diadu. Kan tadi saya katakan, dengan itu tidak ada yang menyimpang. Mereka semuanya selamat. Sedangkan yang mulai mengikuti pemikiran baik ekstrem kanan atau ekstrem kiri mesti menyimpang dan tersesat. Makanya di antara tabi'in ada yang tidak ikut sahabat sehingga mereka tersesat. Yang ikut sahabat mereka tidak tersesat. Mereka lah a'immatul huda, mereka lah a'immatus sunnah, mereka lah a'immatus sabil. Tapi yang menyimpang pasti tak dianggap sebagai ahli sunnah. Wallahu musta'an. Walaupun mereka mengaku ahli sunnah dan mengeluarkan ulama as-sunnah daripada ahlu as-sunnah. Jadi wassalam wa inna as-salamatu fi tibai as-salaf fa innahum kama qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Karena as-salaf itu seperti kata Umar bin Abdul Aziz. Tahu Umar bin Abdul Aziz kan? Saya enggak ada kita yang enggak tahu. Nah, dari sisi apapun orang pasti memujinya. So, berkuasa hanya 2 periode. Bukan 2 periode. 2 tahun 5 bulan 22 hari. Tapi mengerjakan apa yang tidak dibuat orang dalam 200 tahun. Apa sebab? Nah, baca sejarahnya. Kalau sejarah tidak selesai kita nanti. Singkatnya, setelah jadi pemimpin otomatis jatuh miskin. Kalau kita, itu masalahnya. Jadi harta benda yang dimilikinya, bayangkan, dia kan keponakan khalifah, sah? Istrinya anak khalifah, adik khalifah, anak khalifah, adik khalifah, kemudian keponakan khalifah, istrinya banyak biti. Banyak. Tapi setelah dia jadi khalifah, semuanya dikembalikan ke Baitul Malil Muslimin. Mudah-mudahan pemimpin kita nanti seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi seluruh kekayaannya selama ini balik ke, tapi jangan APBN nanti habis juga, bocor katanya. Langsung diserahkan ke rakyat. Kalau APBN nanti itu enggak sampai juga ke rakyat. Langsung dibagikan ke gembiraan tuh nampaknya sih. Allah musta'an. Semoga Allah mudahkan segala urusan. As-sabiqun. Umar bin Abdul Aziz mengatakan sahabat itu, as-salaf itu as-sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang dulu, orang-orang senior. Wa innahum ala ilmin waqafu. Mereka tidak berbicara kecuali berdasarkan ilmu. Artinya, kenapa mereka tidak bahas begini dan begitu? Karena mereka berilmu. Ya, jadi tidak banyak cakap. Fahum a'lamu bin afwan wa bi basarin nafizin kaffu. Mereka juga dengan apa pandangan yang tajam, analisa yang tajam, mereka berhenti. Walau kanu ala kasbil umuri aqwa. Sebenarnya mereka kalau mau lebih banyak, lebih paham bagaimana membuat teori-teori daripada kita, membuka segala masalah. Wa bi fadlin fihi law kana ahra. Wa bi fadlin fihi law kana ahra. Dan mereka juga tahu ke segala keutamaan kalau itu patut untuk dibicarakan. Fa'innahum lam yazalu yushahiduna tanzil al-wahyi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka selama Nabi hidup menyaksikan turunnya wahyu. Mereka sebagai saksi dan pelaku sejarah. Wa lam yazalu yata'allamuna minhu sallallahu alaihi wasallam dinahum duna mawasithah. Mereka langsung berguru pada Nabi Muhammad yang maksum tanpa perantara, langsung dari Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka murid senior Nabi alaihi salatu wassalam. Wahum a'lamu bin nawazil. Mereka lebih paham dengan hukum-hukum yang kontemporer. Wahum adra bil awasim minal qawasim. Mereka paham
tentang masalah-masalah besar yang datang, faqauluhum hujjatun ala man ata ba'dahum, perkataan mereka hujjah terhadap orang yang datang setelah mereka. Wa mizanum a'dalu min khalfahum, dan timbangan kebaikan yang mereka buat lebih adil daripada timbangan yang diberikan oleh orang yang datang belakangan. Fala tarda illa bima radiya bihil al-qaumu, jangan kau terima, jangan rela menerima kecuali yang diterima oleh mereka. Fa innahum hudatun mahdiyun, karena mereka adalah orang-orang yang memberi hidayah dan diberi hidayah. Law hadanallahu lahadainakum, kalau Allah beri hidayah pada kami, kami berikan pada kamu. Mereka lah yang sebenarnya yang Allah beri hidayah dan memberi hidayah. Mereka diberi hidayah oleh Allah karena mau menerima yang datang dari Allah dan Rasul, kemudian itu pula yang diajarkan kepada generasi setelahnya. Taib wa sahabatun hawariyun, dan sahabat yang menjadi pembela Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi mereka itu tanpa dibentuk, ya, bukan dengan SK, yaitu menjadi orang-orang yang berani mati membela Nabi alaihi salatu wassalam berdasarkan iman, bukan berdasarkan kepentingan. Wala tazalu aqwalu man khalfahum mimman tabi'ahum syahidatan biwujudis sayri ala hudahum wal iktida' wal ittiba' wa rafdil ibtida'. Ini perkataan Syekh, dan perkataan orang-orang setelah mereka, atau perkataan orang setelah mereka, mimman tabi'ahum, yang mengikuti as-salaf itu para sahabat, syahidatan biwujubis sayri ala hudahum, menjadi saksi, menjadi petunjuk, mesti ikut petunjuk para as-salaf. Wal iktida' wal ittiba', dan iktida' mengambil contoh dari mereka, wal ittiba' dan mengikuti cara mereka, wa rafdil ibtida', dan mesti menolak segala hal yang tidak dikenal oleh sahabat, segala amalia, segala keyakinan yang tidak mereka terima, kita wajib tolak. Nah, wa fi dzalika yaqulu Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, dan pada hal itu Umar bin Abdul Aziz mengatakan, sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ulatul amri min ba'dihi sunanan al-akhdhu biha ittiba'un li kitabillahi azza wa jalla. Rasulullah telah menetapkan sunnah, demikian juga para waliul amri setelahnya, yaitu al-akhdhu biha ittiba'un li kitabillahi azza wa jalla, mengambilnya sama dengan mengikuti kitab Allah, mengambil sunnah Nabi yang diikuti oleh walatul amri setelahnya khulafa rasyidin, mengambilnya adalah menjalankan kitab Allah tabaraka wa taala, wastikmalun li ta'atillah azza wa jalla, dan menyempurnakan taat kepada Allah azza wa jalla, wa quwwatan ala dinillah, dan kekuatan di atas agama Allah. Laisa li ahadin minal khalqi taghyiruha wa la tabdiluha, tak seorang pun makhluk, yakni manusia, boleh merubahnya dan menggantinya. Walan nadhara fi syai'in khalafaha, dan tidak pula meninjau ulang sesuatu yang berbeda dengannya, yang berbeda dengannya tinggalkan. Man ihtada biha fa huwa muhtadin, yang mengambil petunjuk darinya dia yang benar-benar dapat hidayah. Wa man intasara biha fa mansur, siapa yang mencari pertolongan Allah dengan cara itu, dia yang dapat pertolongan dari Allah tabaraka wa taala. Wa man taraka ta'a ghaira sabilil mu'minin, siapa yang meninggalkan sunnah Nabi itu dan diikuti oleh khulafa ar-rasyidin tadi, berarti dia mengikut jalan yang tidak ditempuh orang-orang beriman, mengikut jalan yang tidak ditempuh oleh orang-orang beriman, jalan lain diambil. Wa wallahu Allahumma tawallah, dan Allah palingkan dia ke jalan yang dia berpaling kepadanya. Wa aslahu jahannam, dan Allah akan campakkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wa kataba rahimullah ila amilin lahu yusihi, beliau juga menulis surat kepada para gubernurnya, memberikan wasiat kepadanya. Insyaallah kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang, karena tadi sudah jelas katanya setengah jam yang lalu. Sah?
setengah jam lalu kan sudah jelas. Nah, kita sambung pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Intinya kaum muslimin dan muslimat semuanya yang para orang-orang yang terbukti berprestasi di dalam Islam tadi seperti Umar bin Abdul Aziz, Umar ibn Khattab, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, menyuruh kita untuk mengikuti as-salaf. Kenapa? Karena jalan mereka terbukti menyelamatkan, sehingga tidak satu pun dari personilnya yang terlibat aliran menyimpang. Nah, kalau mereka sudah sepakat mengatakan itu, kenapa kita sepakat untuk tidak mengikutinya? Iya, tapi tadilah seperti kata Mu'adz bin Jabal tadi, apa katanya tadi? Kalau tidak dibuat yang bau, tidak itu variasi itu bu yang bosan orang beragama itu. Ini terpaksa dibuat kreasi-kreasi baru supaya orang tidak bosan, ahli banyak orang ikut. Nah, kalau itu yang dituju, lakukanlah. Tapi kalau ingin selamat dan tidak berdebat di akhirat, ini berdebat di akhirat nanti bahaya. Ya, biarlah dia debat orang di dunia, tapi di akhirat jangan sampai berdebat lagi nanti. Sebab manukisal hisab uzib. Siapa yang hisabnya diperdebatkan pasti diazab. Tidak kan kalah Allah Ta'ala ada kita berdebat. Jelas? Kalau sudah bermunaqashah, diperdebatkan hisab kita, berarti ada masalah, referensi yang mungkin tidak benar. So, ada referensi asli diambil referensi sekunder yang kadang-kadang berbeda dengan referensi primer. Tentu akan dipermasalahkan. Ini referensi asli antum tidak pakai referensi yang tidak asli, padahal hasilnya berbeda. Akhirnya nanti tadilah menyesal semuanya. Lau hadanallahu la hadainakum. Sawa'un alaina jazi'na am sabarna ma lana min mahis. Semuanya nanti saling menyalahkan. Nah, sudah jelas nasihat mereka. Kalau ingin selamat, ikuti apa yang mereka katakan dan abaikan rayuan-rayuan yang datang dari syaitan atau yang mengikuti syaitan. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk istiqamah di atas jalan Allah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.